Ada jubahnya di situ. Oke. Anggaplah ini adalah ruang tahta, gitu ya. Yang paling tua boleh duduk di sini. Anggaplah ini Bapa. Nggak ada opung dalam kerajaan sorga. Bapak aja, Bapak. Anggaplah ini Bapa di ruang tahta. Perhatikan. Ada Yesus yang menjadi imam besar agung. Dan Yesus setiap kali kita, perhatikan, setiap kali kita masuk dalam ruang tahta, Yesus akan selalu mendampingi kita. Dan Bapa hanya melihat korban Kristus, bukan kelemahan kita. Amin. Tapi perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan, Roh Kudus, anggaplah ini sebagai Roh Kudusnya. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam hati Bapa, yang masih tersembunyi dalam hati Bapa. Dan Roh Kudus akan menunjukkan, menyatakan kepada kita, kepada manusia, kepada orang percaya, apa yang sudah dirancang oleh Bapa. Dan inilah yang terjadi setiap kali saudara berdoa di pagi hari. Ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, dengar baik-baik. Engkau tidak bisa masuk dalam hadirat Bapa dengan keberadaanmu. Engkau membutuhkan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, engkau membutuhkan Roh Kudus dan korban Kristus untuk menghadap Bapa. Engkau butuh mereka berdua. Come on. Tapi seringkali kita tidak tahu apa yang akan kita doakan. Kita tidak tahu bagaimana kita berinteraksi dengan Bapa. Itu sebabnya Roma 8 ayat yang ke-26 mengatakan, Roh akan menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi ketika saudara berdoa dalam bahasa roh, engkau sedang mengaktifasi untuk Roh Kudus membimbing saudara menghadap hadirat Bapa melalui korban Kristus yang sempurna. Come on. Dan saat saudara doa dalam bahasa roh, Alkitab mengatakan, Roh Kudus berdoa untuk kita. Dengan segala kelemahan keterbatasan yang kita miliki, Roh Kudus berdoa kepada Bapa untuk kita. Dengan kata-kata yang kita tidak pahami. Tetapi Bapa mengetahui maksud roh itu. Roh itu berdoa untuk kepentingan kita sebagai orang percaya. Dan ketika Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa, Yesus sebagai imam besar berkata kepada Bapa, Bapa, aku tahu apa yang menjadi pergumulan orang percaya ini. Engkau tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi Bapa tahu. Dan Bapa merancang semua itu. Yesus sebagai imam besar akan berdiri untuk kepentingan kita. Dan Yesus akan berkata kepada Bapa, apa yang engkau rancang untuk orang percaya itu, beritahukanlah lewat Roh Kudus. Yesus akan berkata, aku pernah jadi manusia. Sebagai imam besar yang agung, dia berkata, aku rasakan, aku tahu apa yang mereka akan alami, mereka akan rasakan apa yang akan terjadi. Aku bisa rasa, aku bisa tahu. Dia sebagai imam besar akan menjadi perantara buat kita. Berkata kepada Bapa, berikan firman-Mu. Sebagai imam besar, Bapa akan mendengar. Imam besar akan berkata, berikan firman-Mu. Dan ketika imam besar meminta kepada Bapa, Bapa akan memberi firman-Nya. Dan Roh Kudus akan menyingkapkan kepada kita apa yang Bapa sudah firmankan. Kalaupun dalam keterbatasan dan kelemahan yang saudara miliki, engkau belum bisa memahami apa yang Roh ingin sampaikan dari hati Bapa.
saudara akan alami Roh Kudus akan bekerja membimbing saudara, menuntun dan menolong saudara. Oh, come on. Sehingga hidupmu akan selalu akurat. Setiap hari engkau akan ketemu orang yang tepat, melakukan hal-hal yang akurat, membawa dampak yang dahsyat. Tanpa saudara sadari, engkau akan mendapati Tritunggal yang ada akan bekerja bersama-sama denganmu, menuntun, memastikan hidupmu sehari-hari akan selalu berkemenangan. Tantangan yang datang bukan lagi menjadi masalah yang menekan hidupmu. No. Setiap tantangan justru menjadi kesempatan. Kesempatan untuk saudara kolek kemenangan. Tiap masalah yang datang, saudara harus lihat dengan mata yang berbinar-binar. Ada piala yang baru. Ada piala baru yang datang. Saudara tahu alasan kenapa Tuhan masih izinkan masalah datang? Karena saudara akan disebut sebagai pemenang. Kalau nggak ada peperangan yang harus engkau hadapi, nggak layak disebut pemenang. Saudara boleh, dengar. Mungkin ketika saudara memenangkan kejuaraan tertentu, pialanya kecil banget. Tapi sekecil apapun piala itu, saudara bilang, gua menangin ini waktu peristiwa kejuaraan itu. Beda kalau saudara pergi ke toko souvenir, lalu saudara beli piala yang gede-gede. Saudara beli 5-10, lalu saudara pajang di Hall of Fame rumah saudara. Pialanya gede-gede, tapi hasil dari saudara tidak layak disebut sebagai pemenang.